Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM C0C025028. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Penyusunan Anggaran Persediaan. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja. Penyusunan anggaran persediaan. Latar belakang. Persediaan merupakan aset penting dalam perusahaan. Kesalahan pengelolaan menyebabkan overstock atau biaya tinggi, stock out, kehilangan penjualan. Dibutuhkan perencanaan yang baik. Solusi penyusunan anggaran. Solusi yaitu penyusunan anggaran persediaan. Pengertian anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis mengenai jumlah dan nilai persediaan yang harus tersedia dalam periode tertentu. Anggaran ini digunakan sebagai pedoman dalam pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan barang agar kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar. Anggaran ini menjadi pedoman penting dalam menentukan tingkat stok yang ideal sehingga perusahaan dapat menghindari resiko kekurangan barang yang menghambat penjualan maupun penumpukan barang berlebihan yang memicu pemborosan biaya. Oke, next. Peran anggaran persediaan. Yang pertama, menentukan jumlah stok optimal, dan yang kedua, menghindari kekurangan dan kelebihan barang. Yang ketiga, membantu kelancaran operasional perusahaan, dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan dana. Selanjutnya, adapun tujuan penyusunan ada 4. Yang pertama, menjamin ketersediaan barang. Yang kedua, menghindari stock out dan overstock. Dan yang ketiga, mengendalikan biaya. Dan yang paling terakhir, meningkatkan efisiensi perusahaan. Oke, selanjutnya ada jenis persediaan, yang paling pertama bahan baku, yaitu digunakan untuk produksi. Dan yang kedua, barang dalam proses, yaitu masih dalam tahap produksi. Dan yang ketiga, barang jadi, yaitu siap dijual ke konsumen. Itulah jenis persediaan pada penyusunan anggaran persediaan. Oke, di sini saya memiliki satu contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki data, yaitu penjualan yang direncanakan 1000 unit, persediaan awal 200 unit, persediaan akhir yang diinginkan 300 unit. Pertanyaannya, berapa jumlah pembelian yang harus dilakukan? Baik, Kak. Penyelesaiannya, perusahaan harus perusahaan harus membeli 1100 unit barang agar kebutuhan terpenuhi dan stok akhir tetap sesuai rencana. Dengan harga, jika harga per unit sama dengan 50.000, maka total pembelian 1100 unit, yaitu perusahaan akan dikali 50.000 dari harga per unit. Jadi dapatlah total biaya pembelian sama dengan 55 juta. Maka itulah hasil dari contoh soalnya. Selanjutnya ada pemanfaat persediaan.
Yang pertama, memperlancar proses produksi, dan yang kedua, memenuhi permintaan konsumen, dan yang ketiga, mengurangi risiko kehabisan stok, namun juga memiliki risiko. Ada 2 risikonya. Yang pertama, biaya penyimpanan tinggi, dan kedua, dana tertanam dalam persediaan. Baiklah, selanjutnya, fungsi anggaran persediaan. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan barang, dan yang kedua, pengendalian, yaitu mengontrol persediaan, dan yang ketiga, koordinasi, yaitu antar bagian perusahaan, dan yang keempat, evaluasi, yaitu menilai kinerja, dan yang paling terakhir, pengembalian keputusan. Baiklah, selanjutnya, metode penilaian persediaan anggaran. Di sini ada metode penilaian. Ada 3 metode. Yang pertama, FIFO, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Dan yang kedua, LIFO, yaitu masuk terakhir, keluar pertama. Dan yang terakhir, moving average, yaitu rata-rata. Selanjutnya, kesimpulan, anggaran persediaan merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan dalam pengendalian operasional perusahaan yang berfungsi untuk memastikan ketersediaan barang dalam jumlah yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya anggaran persediaan, perusahaan dapat menghindari dua resiko utama, yaitu kelebihan persediaan overstock yang dapat menimbulkan biaya penyimpanan tinggi dan resiko kerusakan barang, serta kekurangan persediaan atau stock out yang dapat menghambat proses produksi dan menyebabkan hilangnya peluang penjualan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.